Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman ya. Saya panggil teman-teman aja ya. Ya Pak. Siapa? Ya. Oke, sudah hadir semua? Masih belum Pak, ada beberapa yang belum hadir, masih ada 4 orang yang belum hadir lagi nih. Iya. Sementara masih ulun hubungi lagi. Oh gitu ya. Oke. Sambil menunggu teman-temannya, saya kenalan dulu aja ya. Tadi sudah perkenalan saya ya. Sekarang saya ingin mengenal teman-teman semua. Ya, dari ini yang hadir 24 ya. Nggih, Pak. Orang, silahkan dari ketua memperkenalkan diri, dilanjutkan nanti ketua menunjuk teman yang lain. Oke. Ya. Siap, terima kasih Pak Maji waktunya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, ulun nama Muhammad Ahyari, asal dari Tanah Bumbu, tepatnya di Batu Licin, tempat tugas mengajar di SMAN 1 Kosan Hilir Pagatan. Nah, kemudian ulun lulusan di JIPOK angkatan tahun 2009. Nah, mungkin itu aja infonya Pak. Iya. Terima kasih. Pas. Silahkan ditunjuk. Oke, selanjutnya kita tunjuk teman-teman kita yang jauh dulu nih dari Kalteng. Silakan Ibu Yuli Aritonang. Iya, terima kasih kesempatannya Pak Ketua. Perkenalkan Bapak Suat Maji, nama saya Yulianti Aritonang dari SMK Negeri 2 Buntok di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, alumni PJKR Unpar angkatan 2007 dan lulusan 2011. Terima kasih. Sebentar pian perkenalan bisa kamu tunjuk pian langsung lah. Oke, selanjutnya kawan kita dari Kalteng, lanjut Pak Debi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Debi Eka Putra dari Kalimantan Tengah, mengajar di SMK N1 Pulang Pisau. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Debi. Selanjutnya Ibu Mirance, ada beliau atau lagi istirahat nih? Ya, ada Pak. Oh iya, Nggih. Monggo Bu. Ya, perkenalkan nama saya Meriance. Saya dari Buntok, Kalimantan Tengah. Lulusan PJKR Unpar angkatan 2010. Nggih, terima kasih. Mohon izin menginfokan Pak Sotmaji, Ibu Mirasana sekarang dalam keadaan hamil besar. Nah, apabila nantinya beliau mohon izin untuk bisa istirahat, tutup kamera atau apa. Seperti Iya, Pak. ini. Oke, lanjut Ibu Yunita, ada? Terima kasih Pak Ketua. Nggih. Perkenalkan, selamat siang. Perkenalkan nama saya Yunita. Saya dari Kalimantan Tengah, tepatnya di Kabupaten Kapuas, Kecamatan Kapuas Hulu. Saya mengajar di SDN 1 Sehanyo. Saya lulusan dari PJKR angkatan tahun 2006. Terima kasih. Selamat siang. Nggih, siang, terima kasih. Lanjut dari yang paling jauh nih, kita masuk ke Kalsel lagi dari Pulau 9. Monggo Pak Askar. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Askar Ali dari SMA 1 Pulau 9 Kota Baru. Lulusan 2008 PJOK ULM 2008. Oke, terima kasih Pak. Nggih. Lanjut Pak Apip Raihan. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama ulun Apip Raihan, asal dari Banjarmasin, ngajar di SMK Negeri 5 Banjarmasin, lulusan dari UNY angkatan 2007. Terima kasih. Nggih. Selanjutnya
M. Yusuf Ridani, Pak Yusuf. Nggih. Masuk, Pak. Nggih, masuk Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Muhammad Yusuf Ridani. Ulun dari SMA Negeri 1 Matapura, tahun angkatan 2011. Nggih. Nggih, terima kasih. Selanjutnya Pak Muhammad Rida Azmi. Ya, nggih. Pak Ketua, terima kasih atas izinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Yudhasmi, berasal dari Amuntai, Kabupaten Lulusang Utara, bekerja di SD Pakapuran 1, lulusan Depok, angkatan 2009, lulusnya 2014, Pak. Itu aja. Terima kasih, Pak. Tuh benar walasnya. Nggih, terima kasih. Lanjut Ibu Aulia Pratiwi. Ya, perkenalkan nama saya Aulia Pratiwi. Saya berasal dari Tanjung Tabalong, unit kerja di SMKN 1 Tanjung, lulusan JIPOK tahun 2019. 2009. Terima kasih. Nggih, sama-sama. Lanjut Ibu Nikmah. Ibu Nikmah, suara pian kedengaran mikrofonnya. Mikrofonnya Ibu Nikmah. Halo. Ya. Dengar, Pak? Ya. Ulun ulangi, nama ulun Nikmah. Ulun berasal dari Barabai. Tempat mengajar sekarang di Kintab, Pak. Kabupaten Plehari. Tanah Laut. Terima kasih. Nggih, sama-sama. Lanjut Pak Herianto. Ya, siap. Nggih. Kenalkan, nama saya Herianto dari Kabupaten Pulang Pisau. Saya alumni Universitas PGRI angkatan 2003. Nggih, siap. Terima kasih senior. Lanjut Pak Hasnan. Ya, perkenalkan nama saya Hasnan. Saya dari Tanah Bumbu, unit kerja SMA Negeri 1 Kuranji, tahun angkatan 2009, lulusan JIPOK Banjarbaru. Terima kasih. Nggih, sama-sama. Lanjut Pak Wahyudin Wibowo. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Coach. Saya Wahyudin Wibowo, alumni JIPOK angkatan 2009, tempat ngajar di SMP Negeri 3 Blawang, Barito Kuala. Oke, nggih, terima kasih Pak Wahyudin Wibowo. Oh, rupanya Pak Wahyudin Wibowo ini anak didik langsung dari Pak Suat Maji nih. Nggih. Lanjut Pak Jainal Rusni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jainal Rusni, asal dari Balangan, tempat mengajar di SMA Negeri 2 Waringin, JIPOK angkatan 2011, lulusnya 2015. Terima kasih. Nggih. Lanjut Pak Riyadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Riyadi, asal dari Kandangan, Kabupaten HSS, tempat mengajar di SMP 12 Banjarmasin. Alumni JIPOK U6 Banjarmasin. Ya, itu aja Pak. Angkatan 2006. Oke, nggih, terima kasih. Lanjut Pak Muhammad Paujan. Ya, nggih. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Suat Maji. Izinkan perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fauzan Azima. Saya asli Kandangan, unit kerja di SMA 1 Tapin Tengah. Saya alumni Universitas Lambung Mangkurat, JIPOK angkatan 2010. Nggih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak Sulis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sulis Trianto, Pak. Saya dari Sampit. Sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak Apip Raihan. Sudah tadi Pak ulun Oh, Pak. sudah. Nggih, maaf. Iya. Lanjut Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ketua. Nggih. Saya unit kerja di SLBC Negeri Banjarbaru, tempat tinggal di Banjarbaru. Lulusan UNY tahun 2004. Mungkin itu Pak Ketua, monggo. Nggih. Terima kasih. Lanjut Pak Muhammad Rubi. Izin Pak Ketua. Nggih, silakan. Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Rubi Aulia, unit pengajar di SMA Negeri 1 Purwa, asal Kabupaten Tabalong. Ulun Jipok angkatan 2012. Demikian, terima kasih. Nggih. Lanjut Pak Bayu. Ya, siap. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Bayu Wajahari dari Banjarmasin, tempat ngajar di SMKN 5 Banjarmasin, lulusan Jipok Unlam angkatan 2008. Terima kasih. Nggih. Lanjut Pak Habibie. Iya, terima kasih Pak Ketua. Nggih, sama-sama. Perkenalkan, nama ulun Habibi. Ulun dari Tanah Laut, lulusan Universitas PGRI Banyuwangi tahun 2016. Demikian Pak, terima kasih. Nggih. Lanjut Pak Alpian Rizkia. Terima kasih Ketua. Nggih. Perkenalkan, nama saya Alpian Rizkia dari Kabupaten HSS, unit kerja SMPN 8 Banjarmasin. Terima kasih. Nggih. Lanjut Pak Denny. Mikrofonnya Pak Denny. Nggih. Ya, ada, ya. Kedengaran Pak? Siap. Ya, selamat siang Pak Sumaji dan kawan-kawan semua. Saya dari Kalimantan Tengah, Kabupaten Belitung Timur, Temiang Layang. Dari Unpar, angkatan 2007, alumni 2010. Terima kasih. Nggih. Lanjut Pak Samani. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Samani dari Barabai, mengajar di SMP Negeri 8 Hulu Sungai Tengah. Terima kasih. Nggih. Lanjut Pak Ahmad Suhaimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun dari Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, alumni Universitas PGRI Palangkaraya, lulusan tahun 2013, mengajar di SMP Negeri 3 Seruyan Hilir Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut Ibu Eka. Assalamualaikum. Perkenalkan ulun Eka Purnamasari, unit kerja di SMA 8 Banjarmasin, alumni Jipok 2010. Terima kasih. Lanjut Pak M. Yusuf Ridani. Oh, sudah. Oke. Untuk penutup perkenalan diri mudah-mudahan sudah semua. Lanjut Bang Edi Rusadi, penutup. Ya, selamat siang Pak Suat Maji. Siang Bang. Jam 9 Pak Suat Maji. Ya. Sekarang terngabdikan diri di Kabupaten Pulang Pisau, SMA PGRI Pulang Pisau Pak Suat. Oh iya. Kalteng. Ya. Oke, salam ketemu kembali. Siap. Mohon bimbingannya dan arahannya. Siap. Oke, terima kasih sekian. Iya. Oke, mungkin itu dulu Pak Sotmaji untuk perkenalan teman-teman. Jadi ada dua orang kawan kita yang mengundurkan diri dari Kalteng semua. Yang pertama atas nama Ibu Hiskia, yang kedua atas nama Pak Joni. Nah, jadi asal mula peserta kita 30 sekarang menjadi 28. Nah, mungkin kiranya itu untuk dari ulun, selebihnya ulun serahkan lagi ke dosen pamong kita Pak Sotmaji. Terima kasih Pak, silakan. Oke, terima kasih Pak Ketua.
Nggih, Tapi sama-sama. sebelum kita lanjut pada kegiatan diskusi kita, silahkan Pak Ketua menunjuk siapa untuk memimpin doa untuk siang hari ini. Oke, nggih. Mungkin di sini ulun tunjuk aja langsung yang paling tua aja, nah Bang Edi. Baiklah teman-teman, untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut ayat masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Nggih. Ya, terima kasih Ketua Bang Edi, ya senior saya di Cipok dulu ya Bang ya. Ya, Jauhnya Bang sampai ke Pulang Pisau? nasib membawa ke sana. Oh iya. Pulang Pisau lewatan saya kalau hari raya. Kemana, Ji? Belum disampit Bang. Oh, sama Pak Sulis tuh berarti. Iya, makanya tadi Pak Sulis bilang dari Sampit berarti kenal banyak orang Sampit gitu. Oke ya, ternyata teman-teman banyak dari Kalimantan semua ya. Tadi Iya, ada Pak. yang dari Banyuwangi lulusan ya, dari Jogja segala ya. Ya, mudah-mudahan dari berbagai lulusan di sini nanti kita bisa berkolaborasi, bisa berdiskusi menghasilkan diskusi yang mantap untuk teman-teman melakukan pembelajaran. Yang terakhir nanti adalah PPL ya. Dari awal sinilah PPL itu nanti teman-teman ambil ya. Jadi teman-teman sudah jalan dari awal kemarin Ibu Herita ya. Ibu Herita, kemudian Pak Masud, kemudian Pak Haji Samsul, dan hari ini bersama tadi Pak Dr. Marupul ya. Masuk dalam pendalaman materi ya. Jadi teman-teman selama 12 hari ini mendalami masalah-masalah yang ada di sekolah, masalah-masalah dalam pembelajaran teman-teman ya. Dan itulah nanti yang akan teman-teman angkat sebagai masalah yang diangkat menjadi RPP ya, ataupun modul ajar. Teman-teman di sini sekolahnya sudah banyak menerapkan kurikulum Merdeka belum? Belum sih Pak, sebagai Sudah Pak. Iya, Saya ada, sudah. Pak. Sudah, berarti tidak asing dengan kurikulum Merdeka ya? Sebagian belum. Iya Pak, sebagian belum, sebagian sudah. Ya. Siapa yang sudah angkat tangan? Katanya sudah tadi, sudah angkat tangan. Ayo, takutan ditanya kalau Pak. Saya tanya tadi, yang sudah siapa angkat tangan gitu. Udah mendaftar aja Pak. Karena masih meraba-raba, Pak. Iya. Oke ya. Jadi sebenarnya kegiatan pendalaman materi ini adalah seperti kita sebelum menyusun RPP ya, sebelum kita menyusun modul ajar, inilah tugas Bapak Ibu sebagai guru ya. Kalau kita selama ini kan kadang-kadang RPP sudah jadi ya, kadang-kadang juga tidak pakai RPP, pakai buku kita langsung ngajar ya. Betul apa tidak? Betul Pak. Pak. Betul. Betul. Ya, RPP entah punya siapa ya, kita pakai ya, kita ajarkan yang itu ya. Nah, pendekatan inilah yang diharapkan ya oleh pendidikan profesi guru ya. Teman-teman bisa mengenal langkah-langkah sebelum teman-teman melakukan pembelajaran gitu. Tahapannya seperti apa? Ternyata agak repot ya. Jadi guru itu ya. Ternyata administrasinya repot Pak. Iya. Harus mengidentifikasi macam-macam seperti itu ya. Belum lagi teman-teman harus melakukan asesmen terhadap kemampuan anak, asesmen terhadap karakteristik anak seperti apa.
Disitulah nanti teman-teman bisa menentukan menggunakan apa model yang cocok ini untuk mengatasi masalah-masalah itu gitu. Baru teman-teman rancang dalam sebuah RPP atau modul ajar dan itu teman-teman laksanakan. Nah, setelah itu ada lagi evaluasinya, umpan balik seperti apa ya. Teman-teman minta umpan balik dari orang tua, minta umpan balik dari anak-anak. Sudahkah teman-teman melakukan seperti itu? Sudah merefleksikan diri umpan balik dari orang tua, umpan balik dari peserta didik terhadap pembelajaran yang sudah kita lakukan? Belum. Nyatanya belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Belum, Pak. Ya. Harapannya seperti itu ya. Jadi kita bukan guru superhero, bukan guru super hebat, kita bukan guru kurang sempurna, bukan sebenarnya. Tapi itulah proses yang harus kita jalani. Karena apa? Dari situlah kita bisa memperbaiki pembelajaran yang selanjutnya. Nah, situ ya. Jadi apa kekurangan pembelajaran hari ini yang sudah kita susun lama sampai pelaksanaan, kita dapat juga umpan balik dari orang tua, umpan balik dari peserta didik maupun guru yang lain atau kepala sekolah. Nah, itu menjadi refleksi diri kita. Oh, ternyata saya masih kurang di sini. Oh, ternyata saya masih kurang di sini. Saran teman-teman itu maupun dari anak maupun dari orang tua kita rangkum, kita cari solusinya bagaimana pembelajaran berikutnya. Seperti itu. Ya. Harus seperti itu ke depannya. Dan mudah-mudahan teman-teman nanti setelah lulus bisa melaksanakan seperti itu. Makanya teman-teman dituntut dari pendalaman materi. Pendalaman materi ada 3 komponen apa aja? Identifikasi masalah. Kedua, eksplorasi. Yang hari ini penyebab. Penentu penyebab masalah. Nah, dari 3 tahap ini. Nanti selanjutnya ada lagi ya. Sampai nanti pada pembuatan RPP dan teman-teman melaksanakan pembelajaran. Nah, seperti itu. Ya. Tujuannya adalah ke sana. Dan nanti setelah teman-teman lulus ya, tidak tinggal diam, sepertinya harus ikuti apa yang sudah teman-teman lakukan di kegiatan PPG ini, sehingga hampir mirip teman-teman adalah guru-guru penggerak. Gitu. Karena sebelum-sebelumnya ya, yang saya amati, guru yang sudah lulus PPG, sudah mendapatkan tunjangan profesi, apa yang mereka lakukan. Banyak kritik dari masyarakat, dari praktisi pendidikan, ya, bahwa pemerintah sudah mengeluarkan tunjangan profesi kepada guru-guru, ternyata action yang dilakukan oleh guru tetap sama sebelum mereka mendapatkan tunjangan profesi. Nah, itu. Jadi tantangannya besar sekali ya. Makanya dibentuk model PPG itu seperti ini sehingga hasilnya nanti bisa ada perubahannya. Banyak-banyak seperti itu, apalagi yang pegawai negeri ya, pegawai negeri. Aku sudah pegawai negeri, ngapain repot-repot ya, ngapain mengidentifikasi masalah, paling mengidentifikasi masalah bikin PTK ya. Sebenarnya ini proses dari pendalaman materi, dari identifikasi masalah ini sama aja sebenarnya proses teman-teman membuat PTK juga, sampai action pada melaksanakan pembelajaran gitu. Oke ya, teman-teman ya. Siapa? Oke. Adakah yang sudah mengutik-utik di LK 1.3? Ada yang sudah? Jangan takut salah. Ayo kawan-kawan, siapa yang bisa mewakilkan nih?
sudah sarjana semua kan? Ada juga yang sudah magister segala. Nah, itu. Jadi kita bukan anak SD lagi, maka tugas teman-teman ya adalah membuat apalagi yang sudah sekolah penggerak atau menerapkan kurikulum merdeka, ada ingin membentuk karakter profil pelajar Pancasila ya. Ada berapa itu? Profil pelajar Pancasila ada berapa? Ada 5. 5. Yang 5 angkat tangan. Yang 6 angkat tangan. Pernah mendengar nggak? Pernah, Pak. Pernah. Belum 1. laksanakan lagi. Oh, belum laksanakan. Ya. Jadi profil pelajar Pancasila ada 6. Ya. Harusnya teman-teman sudah dapat. Karena apa? Episode kurikulum merdeka ya. Episode guru penggerak sudah lama. Paling tidak teman-teman bisa kepo terhadap YouTube Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di sana. Banyak di sana ya. Di YouTube sana banyak. Oh, apa sih kurikulum merdeka? Apa sih target utama dari kurikulum merdeka? Adalah profil pelajar Pancasila ya, yang ada 6 ya. Di sana dituntut anak-anak itu lebih kreatif ya, gotong royong, mandiri, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia ya. Gurunya harus menguasai lebih dulu gitu. Menuntut kreatif, gurunya nggak kreatif seperti apa? Ya kan? Betul, Pak. Makanya kita harapkan teman-teman sebagai guru PJOK, apalagi nanti sudah lulus PPG, diharapkan menjadi idola anak-anak. Tidak harus pintar jadi idola anak-anak itu, tapi terkesan bagi anak-anak. Dan anak-anak senang sekolah, karena zaman sekarang, apalagi di daerah pedalaman-pedalaman yang mereka banyak yang membantu ekonomi orang tuanya, ya, mereka malas sekolah karena membantu orang tuanya, misalnya dagang atau sebagainya. Nah itu kalau teman-teman menjadi idola anak-anak, maka anak-anak itu pasti semangat sekolahnya. Itu sudah saya coba terhadap guru penggerak yang saya dampingi, ya, di daerah Liang Anggang itu sekolahnya baru agak masuk ke dalam. Setelah mereka mengikuti program guru penggerak, mereka menerapkan aksi-aksi nyatanya dan menjadi idola anak-anak. Jadi kelas dia itu full terus walaupun hujan. Nah, dibandingkan dengan kelas yang lain. Tapi itu harus ikhlas jadi guru. Ini niatnya jadi guru kan enggak? Jangan sampai. Ayolah Bang Edi. Bang Edi dari mana? Dari mana? Daerah Pian sama Hulu Sungai mana? Rantau. Rantau. Nah, jauh-jauh sampai Pulang Pisau. Berarti niat benar jadi guru. Nah, ada sempat juga, sempat belok juga aja. Iya, makanya. Sempat ada pindah ke struktural juga. Makanya kalau PPG ini. Terbulik pulang ya lah. Hanya insaf. Ulun jauh-jauh dari Kampung Sampit sana ya. Dari Pelantaran itu, kalau ada orang Sampit tahu daerah Simpang Pelantaran itu masuk ke kebun sawit itu kira-kira 5 jam sampai 6 jam ya. Baru keluar sini ke Banjarbaru, malas balik ke kampung. Nasibnya di sini ya itu ya. Oke, teman-teman, kita santai aja, nggak usah tegang. Jadi saya pengennya teman-teman diskusi santai, nggak ada yang salah ya. Kita sama-sama di sini mencari solusi seperti apa nanti ya. Silahkan kalau mau tanya atau mau tapi sebelumnya ya, kalau ada yang sudah nampilkan, sudah ada yang ngutik-ngutik LK3.1 bisa ditampilkan. Ada yang berani? Sarjana nggak berani ya? Kayaknya sih berani Pak, cuman belum ada yang ngotak-ngatik ya. Oh, sudah buka LK-nya belum?
Udah Pak, enggak udah, cuman mau ngisi, Sudah. cuman belum ada referensi. Oh gitu. Oke, teman-teman ya. Ayo kawan-kawan, kiranya yang ada mau sukarelawan. Tuh, Pak Herianto angkat tangan tuh. Pak Herianto, Ya, siap. oh Siap Pak mau Herianto belajar. siap Kak Pak? Mau belajar. Oh, mantap. Mau menampilkan kalau salah dibenari. Oh Siap. iya, senior kita. Kita senior. Nah, senior luar biasa nih semangatnya senior. Sudah niatan jadi guru senior. Dari mana tadi Pak Herianto? Dari Pulang Pisau. Oh, Pulang Pisau. Wan Kemarin saya pas istirahat di Alfamart Pulang Pisau itu lagi ngopi, ada mobil terbalik tuh hari raya ke-4 kah rasanya. Bisa lah, sudah Izin share, Pak. Pak. Oke, bisa Pak. Bisa Pak. Sudah saya jadikan co-host Bapak. Pak Herianto. Ya lagi dicari Pak. Mana tadi? Oh, sambil dicari. Teman-teman yang mau share ya, silahkan disiapkan dulu, dibuka filenya sehingga nanti saat menampilkan nggak telat. Oh iya, ini. Oke. Ini saya nampil nih sebenarnya supaya saya dikasih tahu nih Pak. Kalau nggak berani saya tampil, nanti kerjaan saya nggak jadi-jadi. Hari ini dikasih tahu ya. Apa yang Pak Herianto pahami dari format Yang LK ya sampai yang bisa ngisi saya pada sini tuangkan ya. di kolom pertama ini saya ambil di LK12 di kolom kedua hasil eksplorasi. Saya tuangkan semua di sini di kolom pertama ini di LK13 di hasil eksplorasi. Ya. Lanjut Pak. Ya, lanjut. Kemudian akar penyebab masalahnya saya ambilkan dari salah satu yang di kolom ini Pak, kolom kedua ini. Nah, kira-kira yang Bapak ambil mana yang ini mana? Pak? Anunya, Pak? Yang Bapak ambil dari hasil eksplorasi penyebab masalah itu ada 4 ya. Ya. Ada 4. Kemudian yang Bapak ambil yang mana itu sebagai yang keempat ini? Yang keempat, peserta didik yang bermasalah. Ini Pak yang ketiga, maaf. Jangan berubah lagi, Pak. Yang ketiga. Nanti jadi Power Rangers nih, Pak. Kurangnya perhatian orang tua di rumah. Ditulis lagi di akar penyebab masalah gitu. Oke, ada teman-teman yang berpendapat? Silahkan, enggak masalah. Pak Habibie, mana Pak Habibie? Dari Banyuwangi. Jadi teman-teman saya minta jangan dulu bertanya lah. Enggak. Beri masukan aja. Beri masukan. Kalau Gitu, bertanya jangan tanya dulu. bisa menjawab. Beri Ya, masukan sama-sama. dulu. Pak Habibie, mana Pak Habibie? Oh iya. Nggih, ulun, Pak. Lulusan Banyuwangi, Pak Habibie. Ya, nggih. Berarti Tahun bisa 2016, Pak. Bisa kenal sama Pak Masudi ya, kepala sekolah siap, guru PJOK juga rasanya. Nggih, cuma sidin dahulu Pak ya anunya. Ya, PPG-nya. Ketemu saya saat kegiatan pembekalan pengajar praktik kemarin. Oh, nggih. Nggih, silahkan sarannya Pak Habibie untuk karya Pak Herianto ini. Nggih, untuk akar penyebab masalah ini kita ambil dari yang 4 ini lah Pak, atau kita rangkum jadi satu kesatuan, kita letakkan di sini akar penyebab masalah di kolom 2 ini Pak. Pandangan Pak Habibie seperti apa? Misalnya, jika nomor 1, guru tidak memberikan motivasi kepada peserta didik untuk belajar. Kemudian yang 2, lingkungan dan pergaulan. 3, kurangnya perhatian orang tua. Peserta didik bermasalah nomor 4. Kemudian kita akar masalahnya langsung kita gabung misalnya kayak ini.
guru tidak memberikan motivasi kepada peserta didik nomor 2 ini apa, lingkungan dan pergaulan. Apakah perlu ditambah misalnya Pak untuk akar penyebab masalah ini? Karena di sini ada motivasi kepada peserta didik 1, untuk lingkungan dan pergaulan 2. Di sini ada penyebab masalahnya dari orang tua. Kemudian yang keempat itu ada apa itu Pak? Menjelas. Nah, apakah ini digabungkan atau dipilih salah satu aja? Dan nanti apa? Enggak ada tapi paham juga lagi Pak ini. Raba-raba juga. Enggak, pandangan Pian. Ya, jadi tidak ada pertanyaan dulu. Pandangan Pian apa? Kalau kata Pak Irianto tadi, dari hasil eksplorasi penyebab masalahnya ada 4, kemudian diambil 1 ya, diambil 1 untuk dicari akar permasalahannya gitu. Akar penyebab masalahnya. Itu kata Pak Herianto. Kalau pandangan Pak Habibie, apakah sama atau punya pandangan lain? Kalau menurut pandangan Ulun, ini seharusnya dikelompokkan jadi 1 ini Pak. Misalnya, oh iya, oke, sip. Oke, itu ya. Disimpulkan di akar penyebab Ya, masalah di oke, sini. Pak Habibie disimpulkan dari hasil ini, kemudian dibuat akar permasalahannya, penyebabnya ini ya Pak ya. Iya Pak, iya. Ada yang lain? Izin Pak, Ulun Pak. Siapa? Sebutkan namanya. Bayu Azhari Pak. Bayu Azhari Pak. Silahkan. Mungkin kalau pandangan dari Ulun itu kan di sini hasil eksplorasi penyebab masalahnya ada 4 ya Pak ini, Pak Haryanto. Nah, mungkin kalau untuk ke akar penyebab masalahnya mungkin dari sini itu dikerucutkan lagi. Misal antara poin 1, 2 ini misalnya seperti tujuannya sama, itu diambil salah satu. Jadi menurut Ulun untuk akar penyebab masalahnya itu dari hasil ini dikerucutkan lagi sampai nanti ke mendapatkan analisis akar penyebab masalahnya. Mungkin seperti itu Pak pendapat Ulun Pak. Oke, terima kasih. Oke, dikerucutkan Pak Bayu ya. Oke, Pak. Dikerucutkan. Ada lagi, satu lagi. Oke Pak, izin Pak. Oke Pak Yusuf, silakan Pak Yusuf. Oh, nggih Pak. Kalau menurut pandangan Ulun, yang bisa dijadikan akar penyebab masalah itu di poin 2 dan 2, 3 dan 4, karena itu menurut Ulun sama maksud dan tujuannya. Lingkungan dan pergaulan, kurangnya perhatian orang tua, peserta didik yang bermasalah itu mungkin bisa jadi akar penyebab masalah yang paling besar mungkin dari Ulun itu Pak. Bapak dan Ibu guru dapatkan di LMS-nya masing-masing, nanti ada disediakan format kosong yang harus kita isi. Suara siapa? Saja kita bahas satu persatu ya. Ada yang bocor? Sudah, oke. Jadi teman-teman ya, ada beberapa pendapat dari teman-teman tadi, dari Pak Habibie, Pak Bayu, Pak Yusuf, berbeda-beda ya. Jadi maksud daripada pengerjaan pada LK 1.3 penentu penyebab masalah dan masalah terpilih yang akan diselesaikan seperti apa ya. Silakan dimasukkan Pak Herianto, di stop berbagi layarnya. Ya, izin Pak, stop. Ya.
Terlihat teman-teman? Iya, Pak. Ya, teman-teman ya. Ya, suara ada suara masuk selain suara saya ya? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Oh, aman aja berarti. Karena di rumah sudah ini ada suara anak-anak ya. Mohon maaf kalau agak berisik nanti ya. Jadi teman-teman ya, di LK 1.3 ini bagaimana teman-teman nanti menentukan akar penyebab masalah ya. Jadi seharusnya ya di kolom itu supaya runtut masalahnya apa itu terlihat gitu. Jadi kalau di kolom itu tidak ada langsung hasil eksplorasi penyebab masalah ya. Tidak ada masalahnya. Cuma karena mungkin kepanjangan kalau ditambah itu kira-kira sudah tahulah masalahnya yang di depan karena pengerjaannya sudah runtun. Jadi teman-teman misalnya ya, misalnya kalau masalahnya yang sudah di awal teman-teman di LK berapa? Yang masalah yang diidentifikasi? 1.1, Pak. Iya, oke. Misalnya motivasi belajar ya. Jadi lanjut pada 1.2 misalnya dan hasil eksplorasi penyebab masalahnya muncul seperti ini. Ada lemahnya motivasi dalam diri siswa, masalah dalam kehidupan siswa, kemudian kurangnya perhatian orang tua di rumah misalnya, kemudian guru tidak memberikan motivasi kepada siswa, siswa tidak menyukai cara pengajaran guru, kemudian pembelajaran guru monoton ya dan kurang media. Dari ini adalah penyebab utama dari akar permasalahan itu ya. Kalau kita lihat dari situ, maka kita akan buat seperti ini. Jadi motivasi belajar siswa rendah itu banyak akar-akar masalah yang muncul di sini. Ya. Yang tadi, nah seperti ini arahnya. Dan yang menjadi akar permasalahannya kira-kira yang mana? Kira-kira yang diambil nih? Puncaknya. Izin Pak Maji, itu Ya? screen-nya belum muncul ya? Belum ya? Pakang. Masih folder, Pak. Folder kah? Yang lain? Yang lain? Sama Pak, folder Pak. Sama Pak, sama. Sama Pak. Sama Pak. Oh, kok nggak protes dari tadi? Kirain menjelaskan tidak menampilkan lagi. Gitu. Oke, kita cari dulu. Ini terlihat anu aja, LMS. Enggak, Pak. Tapi folder pian. Oke. Ini terlihat? Nah, ya Pak. Iya, segera diprotes ya. Nanti larut ya. Oke ya. Saya ulang dari awal ya. Jadi bagaimana menentukan akar penyebab masalah dari dalam kita mengisi LK 1.3 itu ya. Kita bukan mencari akar penyebab dari penyebab masalah yang sudah tetapi menentukan penyebab masalah yang mana yang merupakan penyebab utamanya. Ya. Kalau kita lihat yang hasil eksplorasi penyebab masalahnya ini ada 6 ya. Lemahnya motivasi, masalah dalam kehidupan, kurangnya perhatian, guru tidak memberikan motivasi, siswa tidak menyukai cara guru mengajar, pembelajaran guru monoton. Mana penyebab utamanya? Coba, ada yang bisa nebak? Dari 6 ini mana penyebab utamanya?
seperti ini. Nah, ya, ini terpotong ya. Penyebab utamanya dari 6 ini mana? 6, 7. Ya. Motivasi belajar siswa rendah. Penyebab utama dari motivasi siswa belajar rendah. Cara guru mengajar. Cara guru mengajar. Cara guru mengajar. Ada Kurang lagi? Ini yang ke bawah ini pembelajaran guru monoton tadi ya. Pembelajaran guru monoton dan kurang media. Nah, yang ke bawah nih. Yang di bawah. Kira-kira mana? Cara guru mengajar. Lemahnya motivasi Pelajaran monoton, Pak. diri siswa. Pelajaran guru monoton. Oke, ada beberapa yang berpendapat ya kalau kita ambil bahwa yang menjadi penyebab utama masalah itu adalah pembelajaran guru yang monoton dan kurang media. Sehingga motivasi anak itu belajarnya rendah karena tadi motivasi lemah dan sebagainya tadi ya. Jadi itu yang nanti akan kita jadikan, nah seperti ini. Nah, akar penyebab masalahnya itu yang kita ambil adalah yang pembelajaran guru monoton dan kurang media. Nah, itu kita taruh pada akar penyebab masalah. Ya. Kemudian, analisis akar penyebab masalah, kita analisis. Pembelajaran yang cenderung monoton dan kurang media merupakan faktor penyebab rendahnya motivasi belajar. Cara mengajar guru yang cenderung tidak variatif dan sebagainya. Ya. Nah, itulah yang akan teman-teman isi nanti di sini. Ya. Jadi, tentukan hasil, pilih salah satu dari hasil eksplorasi penyebab masalah, dijadikan sebagai penentu, ya, sebagai penyebab utama dari masalah itu. Ya. Bisa dipahami teman-teman? Ya. Oke, masih ragu-ragu? Masih ragu-ragu? Ini sebagai contoh lagi, masalah yang kedua adalah anak-anak belum memiliki literasi membaca yang baik. Kemudian kawan-kawan atau teman-teman setelah melakukan eksplorasi dan hasil eksplorasinya adalah ada 10 itu ya. Kebiasaan membaca belum dimulai dari rumah, perkembangan teknologi, sarana, pengaruh sosial, banyak hiburan, guru dan orang tua kurang mendorong siswa untuk rajin membaca, pengaruh game, ketersediaan buku seperti apa ya, kemudian fasilitas perpustakaan. Nah, dari sini ya, mana yang diambil, misalnya orang tua dan guru kurang mendorong siswa ya, untuk rajin belajar ya. Poin 6 nih yang diambil di sini. Dan nanti teman-teman analisis dari akar penyebab masalah ini. Analisis contohnya seperti analisisnya. Jadi, kalau orang tua dan guru kurang mendorong siswa untuk rajin membaca, kemudian sisi analisisnya orang tua dan guru kurang mendorong siswa memotivasi untuk rajin belajar, membaca merupakan akar penyebab anak-anak yang belum memiliki literasi membaca yang baik. Jika orang tua di rumah, begitu juga guru di sekolah memfasilitasi, mendorong siswa rajin membaca, walaupun sarananya terbatas, maka kemungkinan besar siswa akan rajin membaca. Seperti itu ya pengerjaan dari LK 1.3. Ada yang ditanyakan teman-teman? Ulun, Pak. Silahkan. Nih, mungkin ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Pak, Ulun boleh lihat screen tadi, Pak Mas, Pak? Oh, mau lihat? Iya.
Yang ini. Yang mana? Yang ini. Iya, nggih. Nah, dari beberapa di sini melihat masalah yang telah diidentifikasi. Berarti itu kita mengambil dari LK 1.2 yang ada di permasalahan kita yang sudah kita upload yang pertama, Pak. Nah, itu kita masukkan di sini, Pak ya. Kolom yang satu Iya, yang ini. Nah, betul. kemudian yang kedua, kolom hasil eksplorasi penyebab masalah kan dari LK 1.2 itu ada beberapa penyebab masalahnya, Pak. Hasil eksplornya ada dari kajian literatur, kemudian hasil analisis sendiri dan hasil wawancara. Nah, untuk menentukan hasil eksplorasi penyebab masalah ini semuanya itu, Pak, dari 3 yang disebutkan tadi diambil satu-satu gitu, Pak, atau kayak apa? LK 1.2. Nah, ini kelihatan nih. Kelihatan? Kededa, Pak. Oh, kededa. Harus stop berarti ya. Punya Mas Edi. Kita lihat punya Mas Edi LK. Terlihat? Iya, Pak. Ya, kita melihat punya Mas Edi ya. Mas Edi Rosadi dari Plang Pisau. Boleh lah Mas Edi ya. Boleh dilihat kalau. Nah, ini ternyata mirip ya. Dari contohnya tadi kurang motivasi ya. Tapi ini motivasi bergerak peserta didik ya. Nah, karena mungkin motivasi banyak, tapi Pak Mas Edi menspesifikkan motivasi bergerak ya. Ini banyak mungkin di kelas itu dari anak 30 paling yang suka bergerak paling 5 orang ya loh Mas Edi ya. Yang lainnya alasan macam-macam, apalagi mahasiswa. Apalagi mahasiswa. Nah, jadi sebenarnya kalau dilihat dari sini ya, kalau dilihat dari hasil eksplorasi penyebab masalah, kemudian di sini ada analisis eksplorasi penyebab masalah. Seharusnya yang diambil untuk melanjutkan kegiatan LK 1.3 itu sebenarnya di sini sebenarnya. Di analisis eksplorasi. Harusnya, cuma LK-nya seperti itu, kita harus mengikuti itu ya. Jadi dilihat hasil eksplorasinya seperti apa. Peserta tadi kurang percaya diri, misalnya di sini kan, buat di sana peserta didik pemalu, buat di sana, terus apalagi misalnya dari hasil eksplorasi yang. Berarti Pak, anu aja cabutan dari hasil eksplorasi ini bisa dari yang apa hasil dari wawancara orang tua, kemudian dari kepala sekolah, real yang di situ kita pindahkan Pak ya. Kayak dari kesimpulan dari sini ya, pian ambil ya kan, pian taruh sana gitu. Kalau ini diambil dari sini kan terlalu banyak ya. Iya Pak. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian pemilihan untuk pengambilan ini, Pak, itu ada batas minimalnya kah berapa atau tidak ada, Pak? Bebas saja. Ya, semakin banyak semakin bagus ya. Kalau cuma satu kan kurang. Betul. Ya minimal ya 2 lah gitu, atau 5 kah gitu. Jadi nanti kan tinggal mengarang aja kan kira-kira apa, atau hasil di sini tadi seperti apa. Ini seperti ini tadi metode mengajar kurang. Ini kan banyak sudah. Ini ada 2, ini ada 3, sini ada 2 lagi kan banyak. Tinggal copy paste aja taruh di sana ya. Baru nanti penyebab penentu yang paling dominan itu apa sebenarnya. Jadi kan akar masalah itu. Kalau seperti ini tadi ya kan
akar penyebab masalah penentu yang utama adalah cara guru mengajar, pembelajaran guru monoton dan kurang media ini tadi. Baru pian analisis buat sebuah kalimat seperti ini, dianalisis akar penyebab masalah. Izin, Pak Suat Maji, Pak Ketua. Silakan. Ini kok yang LK 1.3 yang saya download beda ya? Agak beda sih isinya. Ya beda Pak Edi lah. Beda ya? Iya. Yang pertama di kolom pertama itu hasil eksplorasi penyebab masalah, kolom kedua akar penyebab masalah, kolom ketiga analisis akar penyebab masalah, yang keempat masalah terpilih yang akan diselesaikan. Bang Edi, mohon kalau bisa pian tampilkan yang tadi itu Bang. Yang yang diisian dulu aneh. Ini lihat nggak? Kelihatan nggak? Ada Pak? Nggak. Oke, stop. Belum tampilkan lagi. LK-nya ini kalau yang Pak Edi download kalau. Iya Pak. Nah, iya. Memang Pak Edi, ya. Sebenarnya ini LK-nya, cuma saya tadi menjelaskan supaya masalahnya itu tahu gitu, sehingga terlihat di depan gitu ya. Saya bikin tabel sendiri ya. Cuma nanti tadi kan saya menjelaskan langsung ke hasil gitu, hasil eksplorasi penyebab silahkan yang diambil dari LK 1.2 ditaruh di sini ya. Ini ada 1, 3 dan seterusnya. Nah, minimal 3 di sini berarti. Ya. Nah, terus bagaimana tadi menentukan akar penyebab masalah sebagai masalah utama tadi yang disebut, baru menganalisis, baru masalah terpilih nanti apa yang akan diselesaikan. Nah, teman-teman ya, karena nanti teman-teman membuat akan praktik mengajarnya adalah 2 RPP ya, 2 RPP, maka nanti pilihlah dari masalah-masalah pian itu nanti yang paling mudah ya, paling mudah yang di terakhir di sini, masalah terpilih yang akan diselesaikan nanti itu ya. Misalnya masalah pembelajaran, sehingga nanti karena nanti untuk perbaikan dari pembelajaran yang akan Bapak laksanakan. Oke ya, jangan terkecoh dengan yang saya tampilkan di awal ya. Tadi hanya tampilan supaya masalahnya itu kelihatan. Karena kalau di sini masalahnya nggak kelihatan, ya kan, di kolom yang ini. Yes. Mohon maaf Pak Suhaimi, mic-nya bisa di-mute Pak, berdengung. Mana Pak Suhaimi? Saya carinya. Sudah Pak. Sudah kah? Kalau Pak izin bertanya Pak. Silakan. Siapa tadi? Ulun aja deh Pak. Pak Irianto, silakan Pak Irianto. Kena Pak Ketua, kena. Pak Irianto dulu. Tadi mau nanggapi punya Pak Muhammad Ahyar tadi Pak. Saya mau bertanya juga. Di LK 13 ini kan kita menempatkan yang hasil eksplorasi penyebab masalah di kolom 1 yang diambil dari LK 12 kan Pak? Yang sudah kita isi kemarin. Iya, betul. Di hasil eksplorasi penyebab masalah yang sudah dipilih. Iya, betul. Berarti kita enggak usah lagi ngambil yang dari literatur ya kan Pak? Kalau itu kan memilih lagi berarti. Kalian ambil dari mana? Yang ini yang kolom pertama, hasil eksplorasi penyebab masalah. Itu kan kita ambil dari isian LK 12 yang sudah dipilih dari beberapa kajian literatur dan dari wawancara, dari artikel. Seperti yang punya saya 4 tadi kan yang saya isi, yang sudah saya upload di tugas LK 12. Coba tampilkan Pak, tampilkan Pak. 1.2 pian tampilkan.
Pak, kelihatan Pak? Ya. Yang di kolom pertama hasil eksplorasi penyebab masalah ini hasil dari kerjaan LK12 yang di kolom kedua, hasil eksplorasi penyebab masalah. Itu kan yang ini saya ambil dari beberapa kajian literatur, dari wawancara. Lalu saya dapat 4 poin ini. Kalau tadi ada pertanyaan dari Pak Ketua tadi, kalau tidak salah saya menangkap, misalkan lagi ngambil dari literatur yang di sini. Kalau ngambil Sampai dari tadi literatur, ini ngambil dari mana Pak Erianto? dari literatur juga, tapi sudah Ya. dipilih. Artinya yang sudah diisikan, yang sudah saya kirim. Coba buka 1.2 Pak. Titik 2 yang punya saya kemarin, Pak. Punya Pian yang 1.2. Oh iya, sebentar. Kawak ditataikan lah. Tataikan tahu lah Pak. Coba aja Pak. Orang Banjar kah orang Pak? Ntar dulu Pak, loadingnya lama Pak. Setelah. Ya kalau ditunggu gitu Pak, lama. Cuma kalau sambil tinggal jalan. Ini. Kelihatan Pak? Iya. Mungkin saya roll Pak ya. Nah dari beberapa kajian literatur ini saya ambil yang ini, yang 4 ini Pak tadi. Yang saya isikan tadi di 1.2. Dan Ya. hasil ini juga yang sudah saya upload di turunkan tugas. ke bawah Pak, turunkan ke bawah Pak. Dikit-dikit ya, hasil dari jurnal apa aja. Ini kan hasil dari wawancara ya. Nah, banyak sebenarnya Pak ya. Ya, banyak Pak. Nah, itu bisa diambil Pak. Tidak hanya 4 itu aja ya, yang terkait, itu kan semuanya terkait terhadap masalah ini ya, motivasi belajar peserta didik masih rendah itu kan terkait semua nih. Jadi silahkan ambil, mau banyak silahkan, nggak apa-apa ya. Kemudian nanti tentukan apa tadi masalah utamanya di mana. Baru pian analisis. Berarti boleh di 1.3 tadi kita ngambil lagi dari selain yang 4 ini Pak. Selainnya boleh. Sudah Itu kan semuanya hasil dari Bapak eksplorasi penyebab masalah itu kan, baik dari jurnal maupun dari wawancara dan sebagainya. Tapi kalau sudah mirip-mirip ya nggak usah gitu. Misalnya dari hasil yang 4 ini ada kurang perhatian dari orang tua, di bawah sana perlu perhatian orang tua kan kurang lebih sama ya. Jadi nggak perlu lagi dibuat. Satu lagi Pak. Oh iya silahkan. Nah yang di ini Pak, kolom akar penyebab masalah. Mana? Satu di LK13 di iya, kolom keluarin dulu. Oh. Supaya nyaman dilihat langsung. Pak Samani blur mukanya kenapa Pak? Nggak tahu Pak, kameranya. Besok dilap dulu. Pak, kelihatan Pak? Atau sengaja menutupi wajahnya. Itu mulai awal Pak, kenapa? Kelihatan Pak? Iya, kelihatan. Nah, di kolom yang kedua ini Pak, kalimatnya ini apa kita ngambil aja dari sini atau kita rangkum lagi kalimat baru Pak? Kita ambil dari situ Pak, yang dari misalnya Bapak tadi
ngambil ini ada 4 hasil eksplorasi penyebab masalahnya kan ada 4 atau mungkin nanti ada ditambah lagi jadi 10 misalnya. Jadi ambil penyebab penentu utamanya itu kita jadikan akar penyebab masalahnya gitu. Ini tinggal ngambil yang mana yang sesuai di kolom hasil eksplorasi penyebab masalah ini Pak ya. Iya, Dipindahkan betul. ke kolom 3 Misalnya, sini. iya, misalnya Pak Irianto mengambil nomor 1 ya tinggal copy taruh sini. Oh ya. Makanya contoh yang saya berikan tadi kan ada banyak sebenarnya hasil eksplorasi penyebab masalahnya, tapi ada satu yaitu tadi adalah pembelajaran guru monoton tadi dan kurang media pembelajaran. Itu yang dapat mempengaruhi anak, motivasi anak belajar rendah itu. Oke? Iya Pak, siap. Izin stop share. Iya. Silahkan coba, saya mau mencari siapa kira-kira yang... Ulun mau tanya sebentar Pak. Nanti dulu. Nanti dulu. Pak Sulis ya. Pak Sulis. Ada Pak Sulis? Pak Sulis ada? Iya Pak, ada Pak. Ya, silakan coba Pak Sulis tampilkan LK 1.2. Ya. Yang sudah di store kemarin. Dikecilin dikit. Nah, 1.2 ya Pak? 1.2 ya? Ya, 1.2. Ya. Nah, silahkan Pak Sulis, dari hasil 1.2, kira-kira setelah mendengar penjelasan saya tadi dan diskusi dengan teman-teman tadi, mana yang kira-kira dimasukkan dalam hasil eksplorasi di LK 1.3 tadi? Punya Pak Sulis. Boleh? Di sini yang hasil dari eksplorasi LK 1.2 kelas macam masalah, saya hanya mengambil 1 Pak. 1, yaitu masalah yang dikasih pertama kurangnya motivasi keinginan belajar. Hasil eksplorasi banyak masalah yaitu peserta didik kurang menyukai mata pelajaran tertentu. Di sini misalnya mata pelajaran BCOK. Kemudian setelah eksplorasi kemudian ke analisis situasi masalah. Ternyata setelah dianalisis kenapa anak tersebut tidak suka pelajaran tertentu misalnya BCOK, yaitu peserta didik menggampangkan mata pelajaran BCOK. Akhirnya anak tersebut tidak suka Pak, karena dia dianggap gampang. Terus yang kedua yaitu mata pelajaran tersebut dirasa tidak penting. Yang ketiga yaitu adanya faktor lingkungan keluarga yang tidak mendukung dan faktor spiritual. Kemudian untuk akar menjawab masalahnya yaitu dari itu yaitu peserta didik menggampangkan pelajaran penjaskes Pak. Itu. Ya. Gimana teman-teman yang lain yang disampaikan oleh Pak Sulis Trianto dari
pekerjaan beliau LK 1.2, kemudian nanti berhayal akan memasukkan hasil dari eksplorasi penyebab masalah itu di LK 1.3. Menurut teman-teman dari hasil diskusi kita tadi seperti apa? Ayo, ada yang bisa komentar? Yang sudah, yang lain dulu Bang. Saya pengen yang lain aktif dulu. Sabar Bang Edi, sabar. Sabar Bang Edi. Nanti di kesimpulan aja Bang Edi. Masih berapa menit lagi kita? 15 menit, 13 menit Pak, 10 menit lagi. Ya Kak. Gimana? Yang lain? Yang dari Kalteng, silahkan. Tenang aja, aman. Pak Sulis dari Kalteng, silahkan ditanggapi yang dari Kalteng. Tadi ada dari Buntok. Pak Debi dari Pulang Pisau ya. Pak Debi, mana Pak Debi? Tadi izin sebentar Pak, ada kegiatan kata beliau. Ibu Yulianti, Ibu ya? Enggak, Ibu. Gimana tanggapannya Ibu? Apakah Ibu sudah paham dari Masih sambil diskusi? mempelajari, Pak. Saya tidak berani bilang kalau saya paham. Saya Ya enggak, beri tanggapan. Beri tanggapan Pak Sulis tadi. Diulang Pak Sulis biar teman-temannya jelas. Bagaimana Pak Sulis akan memasukkan hasil LK 1.2 ke LK 1.3? Yang pertama yaitu dari hasil eksplorasi penyebab masalah. Di sini saya hanya memasukkan satu aja Pak, di LK 1.2, yaitu tentang peserta didik kurang menyukai mata pelajaran tertentu. Contohnya yaitu mata pelajaran PJOK. Terus setelah hasil eksplorasi, kemudian ke analisis eksplorasi. Kenapa anak tersebut tidak menyukai mata pelajaran tertentu, misalnya penjaskes, yaitu dikarenakan peserta didik menggampangkan mata pelajaran, Pak. Karena dianggap gampang, akhirnya nggak suka. Terus yang kedua, mata pelajaran tersebut dirasa tidak penting bagi peserta didik tersebut. Yang ketiga, dikarenakan faktor lingkungan keluarga yang tidak mendukung dan faktor spiritual. Setelah masuk ke LK 1.3, akar penyebab masalah yaitu bahwa peserta didik menggampangkan mata pelajaran penjaskes. Mungkin itu saja, Pak. Oke. Ibu Yulianti, gimana tanggapannya dari apa yang disampaikan Bapak Sulis? Apakah sesuai dengan alur yang kita diskusikan tadi atau perlu saran dari Pian? Silahkan. Kalau saran Bu Yulianti seperti ini misalnya. Kalau saya sih kurang lebih seperti punya Pak Sulis, Pak. Karena kita sama-sama mempelajari, jadi saya juga ambil dari sini, Pak, dari berbagai sumber itu saya masukkan di kolom 1 untuk LK 1.3. Sambil mendengar penjelasan dari Bapak juga dari teman-teman yang lain belum berani juga ngambil langkah selanjutnya, Pak. Oke. Ada Pak Suhaimi nih, saya dari Seruyan ya yang tadi ya. Pak Suhaimi ya, dari Seruyan ya. Siap, Pak. Dari SMP, berarti kenal sama Muhammad Fitriansyah? Muhammad? Pelatih basket. Siapa, Pak? Muhammad Fitriansyah. Oh iya, SMP 1, Pak, beliau, Pak. Di kota Itu sukunya. Salam buat beliau ya. Salam, Pak. Salam dari Bang Edi itu bilang. Siap, Pak.
Takoni ya kenal Bang Edi pasti kenal lo ya. Oke, Mas Soemi silahkan tanggapannya dari apa yang disampaikan oleh Pak Sulis tadi. Apakah masih kurang tepat atau perlu saran dari Pian atau sudah oke atau seperti apa pemahaman Pian? Silahkan Pak Soemi. Baik, tadi menyimak dari penjelasan Bapak untuk akar di 3, bentar dulu buka dulu. Untuk hasil eksplorasi penyebab masalah itu bisa dimasukkan dari LK 1.2 dari hasil eksplorasi penyebab masalah diri kita sendiri, kemudian dari wawancara baik guru maupun dari literatur ataupun wawancara sejawat. Nah, itu boleh diambil semuanya, kemudian diambil mana yang bisa dijadikan untuk akar penyebab masalahnya yang banyak muncul daripada hasil eksplorasi itu yang mana, sehingga disimpulkan menjadi akar penyebab masalah. Mungkin itu Pak yang ulun dapat dari penjelasan Pian tadi. Terima kasih. Oke, ya. Berarti Pak Suhaimi menyimak benar ya. Kukira guring tadi. Guring tahu Pak Suhaimi tahu guring lah. Tahu aja Pak. Oh, tahu kalau tahu guring enak loh. Tahu goreng yang mana baik. Oke, ya. Silahkan ditutup dulu Pak Sulis. Ya. Terima kasih Pak. Ada yang mau memberi tanggapan? Pak Pamungkas? Oke, Pak. Iya, dari mana tadi Pak Pamungkas? SLBC Banjarbaru, Pak. Oh iya, padahal dekat juga nggak pernah ketemu Pak ya? Lewat, Pak. Oh. Terus saya jadi Banjarbaru kan melewati, Pak. Oh gitu ya. SLBC di mana itu? Yang Nganggang, Pak. Oh di Nganggang. Pak. Bundaran, Pak. Oh berarti kenal sama kapan masuk ke sana? 2015, Pak. Oh 2015. Berarti saya pernah ke sana, sampean ketemu nggak sama saya? Mungkin saya jadi masih guru kelas, Pak. Oh, guru kelas. Dulu. Sempat dulu sekarang keras. sudah olahraga lagi, Pak. Oh, memang sarjana olahraga. Karena nggak ada tempat, jadi dikaryakan di guru kelas, Pak. Oh, berarti ada hikmahnya Pak Rusdi pindah ke provinsi. Baru saya diturunkan ke olahraga, Pak. Iya, untuk menggantikan beliau. Langsung dipanggil ya. Dipanggil PPG ya kan. Ada hikmahnya ya. PPG, Pak. Alhamdulillah. Iya. Berarti kenal sama Pak Edi ya. Saya berarti tetanggaan sama Pian. Saya di Pembataan situ. Pak Edi tahu, Pak. Ya. Kalau saya tinggalnya di Banjarbaru kotanya, Pak. Di Murjani, iya. Pak. Oh, di Murjani. Wah. Berarti ramai terus ya. Oke, Pak Pamungkas, bagaimana pemahaman Bapak? Pemahaman Bapak tentang diskusi kita hari ini terkait pengisian LK 1.3? Tadi Pak, sepemahaman saya yang saya tangkap, kalau di LK.12 itu kan kita menganalisis dari beberapa sumber. Dari kita punya masalah sendiri, terus kita kaji dengan literatur, terus kita lakukan wawancara, maka kita ambil kesimpulan, ditaruhlah kesimpulan dari 3 macam itu, diambil tokoh utamanya di analisis yang kolom ketiga di LK12, yaitu analisis eksplorasi penyebab masalah. Nah, menurut saya, analisis eksplorasi penyebab masalah inilah yang akan menjadi hasil eksplorasi penyebab masalahnya, Pak. Sehingga nanti kita bikin akar penyebab masalahan dari analisis yang
dari berbagai macam tunjangan berbagai macam sumber tadi, Pak. Menurut kita punya pendapat segini. Terus hasil kajian literatur yang mendukung pendapat kita seperti setelah kita lakukan wawancara terjadilah hasil dari wawancara ini. Terus keluarlah kesimpulan dari 3 itu bahwa penyebab masalah yang misalnya tentang seperti Pak Sulis tadi yang motivasi siswa yang lemah ya tadi Pak ya. Terus jadi hasil eksplorasi penyebab masalah pada kolom LK13 itu adalah hasil dari analisis eksplorasi penyebab masalah di kolom 3 di LK 1.2. Saya punya pandangan seperti itu, baru kita membuat akar penyebab masalah dari 3 komponen hasil dari analisis tadi. Misal dari punya Pak Sulis tadi menggampangkan ya Pak ya. Ya, Pak. Siswa terlalu menggampangkan pembelajaran PJOK sehingga tidak dianggap penting dan mereka malas-malasan dalam belajar olahraga. Nah, kalau menurut saya itu tidak kurangnya pengertian siswa akan manfaat dari pembelajaran PJOK sehingga dia merasa bahwa tidak menganggap menggampangkan pembelajaran seperti poinnya 3 punya Pak Sulis tadi. Pemahaman saya yang saya tangkap seperti itu, apakah betul apa enggak saya juga belum memahami betul secara betul gimana mencari dari analisis yang akan kita kerjakan dan kita kumpulkan besok ini secara akar penyebabnya seperti apa. Cuma pemaparan saya akan LK1 seperti itu. Mohon bimbingannya Pak. Ya, terima kasih Pak Pamungkas ya. Pak Pamungkas atau Pak siapa panggilannya? Biasanya panggil Ari sih Pak. Oh, Pak Ari, ya udah. Pamungkas juga boleh Pak. Nggak apa-apa. Oke. Ini luar biasa ya. Ternyata kalau dipanggil malah banyak itu. Referensinya ternyata banyak itu kalau dipanggil. Kalau nggak dipanggil nggak mau ngomong gitu. Mohon izin Pak Maji, mengingatkan waktu kita. Berapa menit? Sudah habis sih kayaknya Pak. Habis nggak? Oke. Mau ditambah lagi kah? Mau, tapi matiin. Tapi di luar. Oke. Iya, sip. Oke lah. Teman-teman ya, dari beberapa pendapat kawan-kawan yang sudah berani berbicara tadi, ya mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain, disinilah tempat kita diskusi, tempat kita berbagi ya. Kalau kurang jelas bisa tanya, kalau nanti bisa aja kawan-kawan yang lain memberi tanggapan dan nanti dari situlah hasilnya akan lebih sempurna, kita bersama-sama berbagi ya. Jadi teman-teman silahkan apa yang saya sampaikan tadi, apa pemahaman yang teman-teman mudah-mudahan tapi kalau dilihat dari beberapa teman tadi menyampaikannya kayaknya sudah mulai paham yang apa yang sampai saya sampaikan tadi ya. Silahkan dan beruntung sekali teman-teman ya, seharusnya besok dikumpul ya. Ya, memang harus besok ya. Ternyata besok itu Minggu ya, berarti. Senin Pak. Senin Pak, kumpulnya Iya. Pak. Iya, Kayaknya di Senin Pak. iya kan? Ada waktu. Jadi Anda beruntung gitu. Kenapa? Karena besok adalah hari Minggu, berarti beruntung sekali. Kalau besok nggak hari Minggu, waduh ya pasti tagihan seperti yang kemarin-kemarinnya gitu ya. Jadi kegiatan kita nanti 3 hari, besok silahkan diutik-utik semampunya seperti apa, sepemahaman yang seperti tadi teman-teman ya. Silahkan nanti kalau hari Senin diupload silahkan atau belum diupload dulu nanti kita diskusi, kita tayangkan punya hasil dari teman-teman seperti apa kita diskusikan. Nah nanti kalau perlu perbaikan kita silahkan diperbaiki setelah dapat saran-saran dari teman-teman dan dari ulun nanti maupun dari dosen pamong nanti ya, dosen pembimbing ya. Kayaknya cerdas-cerdas Bang ini melihat wajah-wajahnya. Ya kalau Pak Herianto.
Siap, Pak. Ya, kalau di rumah kah di mana Pak Ya, Arianto? kira-kira itu loh. Apa ya, Pak? Di rumah kah di mana ini? Di rumah. Oh iya, alhamdulillah. Saya juga di rumah ya. Oke ya, teman-teman ya. Karena ketua sudah menginterupsi terus dari tadi, waktunya habis. Ya. Jadi silahkan. Tapi izin, Izin Pak pulang. Maji. Baca doa kah? Baca. Oke. Ya, silahkan sedikit. Silakan Bang. Jadi mohon ada request dari teman-teman. Mungkin jam kita memang udah hampir lewat. Mungkin masih banyak sebenarnya yang pengen kita diskusikan. Kayaknya Pak Suat Maju mungkin bisa bertahan sebentar ke habis recording. Jangan keluar dulu lah. Iya. Biar kita diskusi santai ya di sini. Oke. Terima kasih. Silahkan langsung aja kalau gitu Pak Edi ditutup dengan doa. Kalau tadi dibuka oleh yang tua, sekarang ditutup. Ayo, Pak. Nah, betul. Silahkan ditunjuk Pak. Oke, mereka itu ulun tunjuk di sini lah hadang-hadang Yang paling muda, yang paling muda. Hadang siapalah. Yang jelas latihan Bang lah. Ya. Ya. Pak, cari aman. Lahiran 93, Kak. Pak Bayu. Zainal Rusni. Oh iya sudah. Siapa? Ada Kareda Zainal kah? Rusni. Damun kareda ulun aja sudah. Karena lambat pulang. Oke, teman-teman, mengingat waktu kita sudah cukup lumayan terlampau batas. Jadi untuk kegiatan hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan menjadi berkah buat kita, menjadi amal ibadah buat kita, menjadi ilmu buat kita. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Mohon izin Pak, bisa aja di stop recording.